Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, kita bersama kembali dalam renungan kita pada hari ini, Jumat 18 Februari 2022 dengan judul Pengharapan Menjadi Jangkar Jiwa. Ayatnya di dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Benar bahwa kekecewaan akan datang dan kita harus bersedia menghadapi kesengsaraan. Tetapi kita harus percayakan segalanya, besar dan kecil, kepada Tuhan. Dia tidak menjadi bingung dengan banyaknya keluhan kita atau dikuasai oleh beban hidup kita. Penjagaannya meluas ke setiap rumah tangga dan melingkari setiap individu. Dia peduli dengan semua urusan dan kesedihan kita. Dia menandai setiap air mata. Dia tersentuh saat kita merasa lemah. Semua penderitaan dan pencobaan yang menimpa kita diizinkannya untuk memenuhi tujuan kasih-Nya terhadap kita, agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusannya, dan dengan demikian menjadi peserta dalam kepenuhan sukacita yang ditemukan di hadirat-Nya. Sedikit pandangan yang dimiliki begitu banyak orang tentang karakter luhur dan jabatan Kristus telah mempersempit pengalaman keagamaan mereka dan sangat menghambat kemajuan mereka dalam kehidupan ilahi. Agama pribadi di antara kita sebagai umat sedang surut. Ada banyak bentuk keagamaan secara luar, banyak agama hanya dalam perkataan, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan lebih kokoh harus dibawa ke dalam pengalaman keagamaan kita. Pekerjaan orang Kristen dalam hidup ini adalah untuk mewakili Kristus kepada dunia dalam kehidupan dan karakter yang menyatakan Yesus. Jika Allah telah memberi kita terang, itu adalah agar kita dapat menyatakannya kepada orang lain. Namun dibandingkan dengan terang yang telah kita terima dan kesempatan serta hak istimewa yang diberikan kepada kita untuk menjangkau hati orang banyak, hasil kerja kita sejauh ini terlalu kecil. Kita harus menyelidiki kitab suci dengan rajin, dengan penuh doa. Permohonan kita harus dihidupkan oleh Roh Kudus dan hati kita harus diangkat kepada Tuhan dalam iman dan pengharapan, serta ujian yang berkelanjutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini memberikan pengharapan di tengah gelombang badai kehidupan, cobaan-cobaan yang menantang iman kerohanian kita, yang mencoba untuk menyurutkan iman dan juga membuat kita semakin jatuh dan semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi kita memiliki jangkar yang kuat, kita memiliki sauh, yaitu yang ditambatkan sampai ke bilik tabir. Itulah Yesus Kristus menjadi penghubung yang akan menguatkan kita. Saudaraku, tidak terlalu banyak bila mana kita menyatakan dan menyampaikan segenap keluh kesah, segenap permohonan, bahkan penderitaan yang kita alami untuk kita mendapatkan pertolongan daripadanya. Allah kita tidak terlalu lemah untuk dapat memberikan pertolongan. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita merasakan bahwa memang hanya Allah lah satu-satunya menjadi sumber kekuatan kita, sehingga kita selalu berserah kepadanya, bersandar kepadanya dalam segala situasi. Kita tidak bersandar kepada pengertian kita. Saudaraku, inilah terang itu. Marilah kita menyadari kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki kuasa, tetapi kita memiliki Tuhan. Biarlah hari ini kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan-Nya dan berserah di dalam kehendak-Nya, karena rancangan-Nya adalah rancangan yang terbaik. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menyadari bahwa kami hidup di akhir zaman ini penuh dengan tantangan, gejolak kehidupan. Demikian juga ya Bapa, begitu banyak halangan rintangan yang menghimpit kami, sehingga ya Bapa, faktor kehidupan pun menjadi satu hambatan pakai setan untuk melemahkan iman kami. Terima kasih untuk pekabaran firman-Mu menguatkan kami pada hari ini, bahwa kami memiliki sauh jangkar yang kuat, yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Biarlah kiranya kami menaruh harapan kami, menyerahkan segenap kesulitan dan kesusahan kami
di dalam tangan dan kuasa-Mu. Kami percaya dalam pertolongan kami akan dapat menang. Bapa, berkatilah umat-umat Tuhan di sepanjang hari ini, di saat akan keluar dan masuk rumah dalam melakukan segenap kegiatan, pekerjaan. Tuhan memberkati, berikan damai sejahtera, kesehatan di masa-masa pandemi ini terkhusus ya Bapa. Sehingga tidak ada halangan bagi umat-umat Tuhan dalam mencari nafkah. Demikian juga melalui berkat-Mu kami bersuka cita untuk bisa senantiasa memuji memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga. Memberkati anak-anak yang Engkau karuniakan Tuhan, menjadi pergumulan bagi orang tua untuk dapat menyerahkan mereka di saat tantangan begitu besar yang harus mereka hadapi untuk tetap memilih Tuhan dalam himpitan dan tawaran dunia yang begitu menggiurkan. Bapa di surga, terkhusus bagi anak-anak Tuhan yang berada dalam keadaan sakit sekarang ini, baik oleh karena terkena daripada pandemi ini ya Bapa, virus 19 yang masih merebak dalam kehidupan kami, di sekeliling kami. Tuhan kiranya memberikan pemulihan, kesembuhan, dan juga pengharapan bagi mereka, untuk mereka akan kuat dan juga melalui segenap obat-obatan dan penawar yang dipakai menjadi saluran kuasa Tuhan bekerja. Biarlah kiranya mereka akan segera pulih untuk berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Tak lupa untuk mendoakan bagi anak-anak Tuhan pada hari ini yang bersuka cita merayakan akan berkat Tuhan dalam hidup mereka oleh karena Engkau peliharakan sepanjang tahun yang lalu. Tuhan kiranya memberkati dengan umur yang panjang dan diisi dengan berkat-berkat sukacita untuk mereka tetap memuliakan Engkau. Semoga berkat yang sama kami dapat nikmati ya Bapa, dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.